Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jafar Sodik dari manajemen 19K2A. Kali ini saya akan mencoba memahami tentang kewirausahaan Islam. Jadi, kewirausahaan menurut konsep Islam bahwa kebutuhan akan kewirausahaan Islam sebagai sumber motivasi manusia antara kenyataan hidup dan perjuangan untuk hidup lebih baik. Langkah-langkah atau proses kewirausahaan, ide motivasi, dan peluang dalam kewirausahaan. Kewirausahaan adalah orang yang melakukan kegiatan mengorganisasi faktor-faktor produksi dan berikan hasil yang produksi. Kewirausahaan menurut konsep Islam, yang pertama ada motif berwirausaha buat modal usaha. Kedua ada berdagang hanya mencari untung. Seringkali orang yang berdagang menghalalkan segala cara. Berdagang merupakan hobi bagi yang menekuninya. Yang ketiga, berbuat baik. Yang keempat, ada perintah untuk kerja seperti yang ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas ayat 77 misalnya. Yang kelima, membina tenaga kerja karyawan. Keenam, ada manajemen utang piutang. Dan yang ketujuh ada pamer kekayaan menjadi modal baku. Dan yang kedelapan mempunyai sifat usaha Islami seperti takwa, tawakal, zikir, jujur, syukur. Dan kemudian kita harus mengetahui karakteristik entrepreneur seorang rasul dalam meneladani sifat, sikap, dan karakter beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mempelajari kewirausahaan Islam, kita juga harus mengetahui prinsip dan etika bisnis syariah ketika bisnis dalam Islam. Yang pertama ada tauhid, itu kesatuan dan integrasi atau kesamaan. Yang kedua ada khilafah, intelektual, kehendak bebas, bertanggung jawab, dan akuntabilitas. Yang ketiga, ibadah, penyerahan total kepada Tuhan. Keempat, takziah, kejujuran, adil, keterbukaan. Dan yang kelima, ihsan, yaitu kebersamaan, profesionalisme, dan kebaikan kepada orang lain. Kemudian kita juga harus mencontoh hadis-hadis atau tindakan Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis Nabi tentang etika berwirausaha. Salah satu contohnya, sesungguhnya mencari kayu bakar dan lalu menjualnya adalah lebih baik daripada meminta-minta, yang berarti meletakkan noda hitam di wajahnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadis ini secara umum menjelaskan tentang keutamaan bekerja, apapun jenis pekerjaan itu, dan buruknya perilaku meminta-minta. Dan yang terakhir, saya ingin menjelaskan sedikit alasan saya menjadi seorang entrepreneur adalah karena yang pertama, lingkungan saya, khususnya keluarga, mempunyai jiwa-jiwa usaha dari kecil, sudah diajarkan tanpa sadar oleh keluarga saya. Tapi mungkin ketika itu saya belum mengetahuinya. Yang kedua, pada waktu sekolah, saya berpikir bahwa menjadi seorang entrepreneur itu tidak enak. Lebih enak seperti kerja perkantoran, menjamin kebahagiaan. Dan ketika saya lulus sekolah, saya mencoba berusaha kerja di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan, dan alhamdulillah saya bisa bekerja di sebuah perusahaan itu. Dari situ saya mengetahui bahwa bakat saya adalah seorang wirausaha. Padahal dari pengamatan saya itu hampir semua orang berpikir bahwa saya sudah enak memang dan mempunyai uang lebih dari cukup. Tapi pada saat itu yang saya rasakan
bahwa saya tidak mempunyai semangat seperti yang orang-orang pikirkan pada waktu itu. Dari situ saya mengetahui bahwa saya tidak bisa bekerja dalam sistem seperti ini. Akhirnya saya sadar dan saya keluar atau resign dari tempat bekerja saya, kembali lagi ikut dengan keluarga saya, ikut dengan orang tua saya belajar berwirausaha. Alhamdulillah sampai saat ini saya belajar tentang berwirausaha. Dan rencana saya ke depan, insya Allah saya sudah mempunyai usaha sendiri. Saya ingin menjadi seorang entrepreneur besar, bahwa perjuangan saya dimulai kembali tentang bukan lagi bagaimana saya berwirausaha, tapi bagaimana saya bisa bertahan dan mungkin mengembangkan usaha saya. Sekian sedikit pemahaman saya tentang kewirausahaan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.